bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidup. Katakan takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mudah-mudahan katakan, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih setia-Mu bagi kami. Hari ini kami datang menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Raja, Raja segala raja. Jaya Kau disembahi, Kau ditinggikan. Oh, glory bagi-Mu, Tuhan. Oh, salam bagi-Mu. Oh, salam bagi-Mu, Yesus. Yesus, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang ajaib. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang sanggup membebaskan, nama yang sanggup menyembuhkan kami, nama yang sanggup memulihkan hidup kami. Dimuliakan, diagungkan, ditinggikan Kau Yesus selama-lamanya. Diberkatilah Engkau lewat pujian kami, dimuliakanlah Engkau lewat penyembahan kami, oh Yesus. Haleluya. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum
rasa rindu selalu ku hidup dalam budak, hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu selalu ku hidup dalam bulan, hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesus, Yesusku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesus, oh Yesusku, oh Yesus. Katakan pada Yesus, Kau sangat ku cinta. Mari kita berikan kemuliaan, kita puji Yesus yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Mari muda-mudi yang bersuka cita, bersama-sama kita berkata, mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya muda-mudi. Haleluya. Lebih semangat lagi dong. Muda-mudi katakan haleluya. Shalom. Apa kabarnya muda-mudi? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Wow. Semalam kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita. Katakan amin. Amin. Saat ini masih dalam suasana Natal, boleh katakan dulu kepada kiri kanan saudara, selamat Natal saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang mau memberikan kado Natal yang terindah malam hari ini, tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini saudara pasti memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Lebih semangat lagi katakan haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Mari kita bersorak bagi Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan ada bagi saya dan saudara untuk berikan kemenangan bagi kita yang percaya. Katakan aye. Aye. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini.
Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita yang bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Semua bertepuk tangan. Ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita yang bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan kita sama-sama semuanya bersorak-sorak. Bunda Mudi bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di katakan lagi, Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita yang bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah, katakan lagi, Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita yang bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Katakan lagi, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, muda-mudi. Haleluya. Apakah muda-mudi masih bersemangat memuji Tuhan? Katakan amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Haleluya. Saya mau muda-mudi yang di tempat ini bangkit tepuk tangan dan kepala amin. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
Tuhan Yesus. Yang siap katakan aye. Saudara katakan haleluya dengan keras sebanyak 5 kali. Siap semuanya? Saya hitung mundur dari 3. 3, 2, 1. Haleluya, 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 haleluya. Wow. Oke. Saya percaya bisa lagi lebih baik daripada itu. Katakan amin. Lebih semangat lagi, katakan amin. Amin. Kalau muda-mudi itu semangatnya masih lebih besar daripada orang-orang yang tua, katakan amin. Jangan kalah sama opung-opung. Haleluya muda-mudi. Haleluya muda-mudi. Saya mau tanya, berapa banyak muda-mudi di tempat ini? Lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Tepuk tangan dulu lagi dong buat Tuhan Yesus. Ada di sini orang tua yang sudah menikah, boleh angkat tangannya lagi? Oke, saya angkat tangan sendiri. Saya gak mau kalah sama saudara yang muda ya. Saya juga masih muda. Tapi saya percaya kalau saya aja yang sudah menikah bisa semangat seperti saudara yang masih muda. Terlebih saudara yang masih muda, saudara harus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus malam hari ini. Katakan haleluya. Oke, saya hitung mundur dari 3. Saudara katakan haleluya dengan suara yang keras sebanyak 5 kali. Mudah-mudahan yang siap katakan aye. 3, 2, 1. Haleluya, 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 haleluya. Wow. Bilang sama kiri kanan saudara, mantap kali kau bah. Haleluya. Haleluya, kita mau datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sampai pada hari ini, mulai dari awal tahun, pertengahan tahun sampai pada akhir ini saudaraku, sudah banyak kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita alami sepanjang hidup kita. Bahkan sampai pada hari ini kita ada di tempat ini, saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita katakan penyembahan ini kepada Tuhan Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
firman-Mu Tuhan. Setiap firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Mari mudah-mudahan diangkat lagi tangan saudara kepada Yesus. Biarlah hati kita hati yang menyembah Tuhan. Mari muliakan nama Yesus. Mari angkat tangan saudara kepada Yesus. Haleluya. Syukurilah balabas. Syukurilah balabas. Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Namamu yang kami muliakan, namamu yang kami tinggikan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan. Dimuliakan Tuhan, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia. Katakan namamu Tuhan, namamu Tuhan atas seluruh bumi. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat malam hari yang indah ini. Kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya dalam pujian penyembahan kami, kuasa Tuhan sudah bekerja. Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami. Tanda karena kami mengasihi Engkau dan cinta kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati Ibu Gembala, berkati hamba-Mu, berkati Kak Rina. Biarlah kami semuanya boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu yang membebaskan kami semua Tuhan. Terima kasih Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Kami percaya kekuatan sorga mengalir menjadi milik kami. Dan di dalam nama Yesus kami bersatu mengatakan semua roh jahat tidak bisa menjamah tempat ini. Kuasa-kuasa kegelapan tidak berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat darah Yesus yang melindungi dan membungkus kami dan menjaga kami sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersama-sama kita berkata, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Haleluya saudara. Haleluya. Ya, apa kabarnya saudaraku? Oke, shalom bagi kita semuanya. Oke, saya percaya saudara kita semuanya sudah diberkati dengan pelayanan pujian penyembahan, tim pelayanan pujian penyembahan.
penyanyi dan juga penari dan juga pemain musik. Haleluya. Kita berterima kasih untuk pelayanan mereka dan mari kita antarkan mereka dengan memberikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita masih bangkit berdiri. Ambillah Alkitab saudara. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama saudaraku. Kita angkat Alkitab kita dan kita deklarasikan bersama-sama. Kalau enggak bawa Alkitab, angkat tangannya saja. Kalau Alkitabnya ada di handphone, boleh. Silakan saudara. Mari kita angkat tangan kita angkat Alkitab kita sama-sama katakan. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman Tuhan. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan, di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin. Mari silakan duduk saudaraku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Dan masih dalam suasana Natal saudara. Tapi sebenarnya saya mau katakan saudaraku, Natal itu bukan hanya pada tanggal 25 Desember kalau kita mengetahui apa sebenarnya arti Natal itu. Arti Natal itu adalah arti datangnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita selalu mengharapkan kedatangan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bukan hanya pada tanggal 25 Desember. Kalau kita mengingat kasih Tuhan, betapa luar biasanya Dia seorang raja. Turun tahta untuk menyelamatkan kita. Dihinakan saudaraku. Untuk menyelamatkan kita. Dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Saudara, Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Dan untuk itu selalulah buka hati setiap hari mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi biarlah tiap-tiap hari kita Natal. Haleluya. Amin saudara. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan dari Matius 1 ayat 21. Kalau saudara bisa membuka Alkitab saudara dari Matius 1 ayat 21. Saya bacakan bagi saudara. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini punya misi saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus. Untuk menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Artinya Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus, Roh Kudus sangat mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Mungkin kita punya teman, mungkin kita punya sahabat yang sangat baik kepada kita. Tetapi belum tentu dia mau mengorbankan saudaraku segalanya untuk kita. Belum tentu dia mau mati untuk kita. Tapi Tuhan Yesus, Dia mau mati untuk kita siapapun kita saudara. Haleluya. Karena Dia sangat mengasihi kita dan karena saya dan saudara adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga dan paling mulia. Dan Tuhan menjadikan kita biji matanya. Dalam organ tubuh kita, mata adalah satu indera yang penting. Kalau kita nggak punya mata, sulit bagi kita untuk melihat dan sulit bagi kita untuk pergi kemana saja. Karena kita nggak bisa melihat. Jangankan nggak bisa melihat saudara, rabun aja nggak bisa membaca, susah saudara. Tetapi kita merawat mata kita ini supaya berguna bagi tubuh kita ini. Kita bisa pergi kemana saja dengan kita bisa melihat dengan jelas. Begitu juga dengan Tuhan. Dia memelihara biji matanya, yaitu saudara dan saya. Dan menjadi ciptaan yang paling berharga, yang Dia sayangi. Sehingga Dia mengorbankan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Amin saudara.
Seberapa banyak saudara di sini yang menyadari kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara? Lambaikan tangan saudara. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan kita harus menyadari tiap-tiap hari Tuhan Yesus baik bagi kita. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik bagimu saudaraku. Tuhan Yesus baik juga kepadaku. Amin. Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia Tuhan tidak bisa mati. Tetapi dia mati di kayu salib. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus bisa mati di kayu salib untuk menebus kita. Dia menjadi sama dengan kita, menjadi manusia. Supaya dia bisa mati untuk menebus kita. Tuhan tidak bisa mati, saudara. Lihatlah bagaimana pengorbanannya. Merendahkan dirinya, saudara. Bahkan saudaraku, lahirnya di kandang domba. Bukan di rumah sakit terkenal. Ya atau di rumah mewah, tidak. Di kandang domba, saudara. Begitulah Tuhan menunjukkan kesederhanaannya. Dan begitulah Tuhan sangat mengasihi kita. Artinya, semua orang bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Amin. Tidak pandang bulu. Haleluya saudara. Dan puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena di tempat ini Tuhan Yesus ada untuk menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Dan tidak ada satu orang pun manusia yang bisa menebus dosa kita. Hanya Tuhan Yesus. Haleluya saudaraku. Coba tanya kiri kanannya. Mau gak nebus dosaku? Sayang kali pun dia sama saudara. Apa jawabannya? Mungkin dia diam aja. Kenapa? Karena memang belum tentu dia mau mati untuk kita. Sekalipun dia mau mati untuk kita, itu tidak bisa menebus dosa kita saudara. Hanya satu nama yang bisa menebus dosa kita. Siapa namanya? Katakan dengan kuat, siapa namanya? Amin. Biarlah nama Yesus dimuliakan. Amin saudara. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Di dunia ini banyak masalah. Yang percaya di dunia ini banyak masalah katakan amin. Banyak amarah, banyak pertengkaran, banyak kekecewaan, banyak penyesalan saudara. Ya, banyak kesedihan. Itulah yang terjadi di dunia ini. Dan untuk itulah juga Tuhan datang saudaraku bagi kita. Sehingga kita bersedih, Tuhan Yesus datang menghiburkan kita. Ketika kita sakit, Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan kita. Amin saudara. Ketika kita berbeban berat, Tuhan Yesus datang untuk memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Saya percaya tidak ada satu pun di tempat ini yang tidak punya masalah. Pasti kita punya masalah masing-masing. Bahkan kadang-kadang tak terceritakan pun saudaraku. Dan untuk itulah Tuhan Yesus datang untuk memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Katakan amin. Haleluya. Yang cinta Tuhan Yesus katakan saya. Nah saudara, tapi kenapa ya doa saya kok gak dijawab Tuhan? Karena masih ada yang menghalanginya. Yang menghalangi doa kita dijawab Tuhan. Yang menghalangi kita bertemu dengan Tuhan adalah dosa. Dan dosa itu harus diselesaikan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara datang kepada Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Amin saudara, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita pasti diselamatkan. Amin. Pasti diselamatkan, bukan mudah-mudahan. Atau mungkin. Pasti diselamatkan saudara. Itulah jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Agar kita terbebas dari segala dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus mau kita bebas dari segala kutuk dosa. Yang diturunkan dari nenek moyang kita saudara. Tuhan Yesus mau kita bebas juga dari kutuk dosa.
Dan untuk itulah Tuhan datang kepada kita. Jadi pada malam hari ini, kalau saudara masih berpikir kenapa ya kok aku gak berhasil. Mengapa ya kok banyak kegagalan ya dalam kehidupanku. Pada malam ini datang pada Tuhan Yesus. Buka hati saudara selebar-lebarnya. Terima Tuhan Yesus dan biarkan Tuhan berdiam dalam hidup saudara. Maka Tuhan akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Ingatkan lagi kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Jadi dosa dan kutuk dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Amin saudara. Tetapi kita jangan bermain-main terus di dalam dosa. Ada bagian Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ada bagian Tuhan untuk membebaskan kita dari kutuk dosa. Tapi ada bagian kita untuk tidak lagi bermain-main pada dosa tersebut saudaraku. Kalau jatuh saudaraku dalam dosa, datang lagi sama Tuhan. Jangan biarkan dosa itu menggerogoti hidup saudara. Dan setan menyuntik pikiran kita, dia katakan, tidak ada lagi jalan bagi dosamu itu, kau pasti ke neraka. Kalau itu disuntikkan saudaraku dari setan kepada saudara, katakan, Tuhan Yesus mau mengampuni saya. Dan kembali datang kepada Tuhan dan minta darah Yesus menyucikan kita. Amin saudara. Jadi ada jalan keluar dari semua dosa-dosa dan kutuk dosa kita. Tapi saya ingatkan sekali lagi, mari kita berusaha untuk tidak melakukan dosa-dosa itu lagi. Amin saudara. Jangan jatuh pada lubang yang sama terus. Kalau ada jebakan saudara ya di hutan. Misalnya ada pemburu mau memburu rusa. Ya, dia buat jebakan. Supaya ketika nanti rusanya lari, begitu kena ke jebakan tersebut, rusanya jatuh ke dalam jebakan, jatuh ya, saudaraku, ke dalam lubang yang sudah dibuat. Jadi si pemburu tinggal menangkapnya aja. Nah saudara, kalau kita tahu itu dosa, jangan balik-balik lagi ke situ. Kalau rusa ini lepas, lalu saudaraku, dia lewat lagi ke jebakan itu, jatuh lagi pada lubang yang sama. Wow. Hewan juga punya insting saudara. Dia tahu kalau ada ancaman yang mengancam dia. Kita manusia ciptaan Tuhan diberikan budi pekerti. Ya saudara, hikmat daripada Tuhan. Kalau kita sudah jatuh pada dosa dan kita keluar daripada dosa itu, minta ampun sama Tuhan. Jangan balik lagi ke sana. Berbalik, datang pada Tuhan. Berlari-lari pada panggilan Tuhan. Katakan haleluya. Yang cinta Tuhan Yesus sekali lagi katakan haleluya. Tuhan Yesus baik saudaraku. Walaupun saudara kita jatuh pada dosa, tangannya tetap terbuka untuk mengampuni dosa kita. Tapi saya sekali lagi katakan, jangan murah-murahkan kasih karunia Tuhan. Amin. Itu nyawa bayarannya saudara. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, itu tidak bisa disangkal. Tapi saudara lihat bayarannya. Tangannya terpaku karena dosa kita. Kakinya terpaku oleh karena dosa kita. Kepalanya diberi mahkota duri saudaraku. Ya bahkan ulu hatinya ditusuk karena dosa-dosa kita. Itu bayarannya. Memang kasihnya luar biasa bagi kita. Tapi jangan juga lupakan apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat bagi saudara dan bagi saya di kayu salib. Amin. Apakah semakin besar kasih saudara kepada Tuhan? Puji nama Tuhan. Yang berkata amin, diberkati dengan luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan saudaraku, kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan yang terhilang. Mungkin saudara punya barang yang saudara sangat kasihi. Sangat suka begitu ya. Satu hari enggak kelihatan. Apa sih sekarang barang yang paling berharga yang enggak bisa dilepas? HP ya. Handphone. Karena saya lihat di mana-mana, apapun situasi, kejadian, ya, saya lihat semuanya orang, tadi itu gitu ya. Kayaknya nggak bisa lagi terlepas dari itu, karena memang lagi zamannya seperti ini, saudara. Ya kan? Nah, kemudian
Kemudian saudaraku, tinggallah handphone saudara. Atau hilanglah handphone saudara. Panik nggak? Panik ya? Mana ada chattingan si dia lagi di situ? Dibuka orang. Atau yang menemukan ibu kita saudara. Bisa dibukanya handphone. Wah, semua tertera di situ. Ada rahasia di dalamnya. Pasti saudara sudah jauh pun kemana pergi. Kalau saudara ingat handphone tinggal, balik ke rumah. Artinya penting. Tuhan Yesus lebih daripada itu. Tuhan Yesus menganggap saudara penting. Amin. Dan untuk itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Untuk menyelamatkan kita yang terhilang. Kita bisa terhilang. Kenapa? Karena dosa-dosa yang tadi sudah saya katakan. Dan untuk itulah Tuhan datang menyelamatkan kita. Agar kita enggak terhilang lagi. Amin. Agar kita didapat Tuhan. Diselamatkan Tuhan, dirangkul. Kalau ada anak kecil saudaraku, mau menyeberang jalan. Dan ibunya melihat anak itu mau nyeberang sendirian. Maka ibu itu akan berlari sekencang-kencangnya untuk menangkap anaknya. Dia dekap anaknya itu. Kenapa? Karena dia tahu kalau anak ini nyeberang sendirian ke sana, mara bahaya mengincar dia. Demikian juga Tuhan Yesus. Jikalau Tuhan Yesus melihat kita berjalan pada jalan yang salah, Tuhan akan membuat berbagai cara untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita ada di sini. Amin. Saya ada di sini dulu karena ada orang yang menyaksikan tentang Tuhan Yesus kepada saya. Dan ada jalan yang lain juga. Kenapa saudara bisa ada di sini? Itu kesaksian saudara. Nah saudara, begitulah besarnya kasih Tuhan. Sehingga dia datang ke dunia ini. Dia tidak mau kita terhilang satu orang pun. Dan siapapun kita. Mau kita cantik atau kurang cantik. Kita ganteng atau kurang ganteng. Siapapun kita. Tuhan Yesus cinta pada kita. Amin. Seluruh dunia bisa tidak menyukai kita saudara. Tetapi ada satu yang sangat mengasihi kita. Yaitu Tuhan Yesus. Amin. Sekalipun dunia tidak menghargai kita. Tapi ada satu yang menghargai kita. Yaitu Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jikalau seluruh dunia melupakan kita. Ada satu yang tidak pernah melupakan kita. Yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara menangis di kamar saudara karena persoalan masalah saudara. Jangan saudara pikir Tuhan tidak tahu. Tetapi saudaraku datang sama Tuhan. Berat pun persoalan saudara. Rumit pun yang saudara hadapi. Datang sama Tuhan. Datang pada Tuhan. Kapanpun Tuhan Yesus selalu punya waktu untuk kita. Haleluya. Amin saudara. Katakan lagi kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik saudaraku. Ya. Jadi jangan lagi mau tinggal dalam dosa. Amin. Karena dosa itu akan membawakan kesusahan kepada kita. Tidak ada dosa yang membawa berkat dalam hidup kita saudara. Dosa itu membawa kesusahan dalam hidup kita. Bahkan dosa itu membawa penghukuman yang kekal. Makanya Tuhan Yesus datang untuk memberikan sorga yang kekal. Pilih Tuhan, jangan pilih dosa. Karena itu sangat berbeda jauh. Jadi saudara, puji nama Tuhan. Mudah-mudahan sampai pada hari ini datang beribadah ke tempat ini. Tuhan Yesus melihat jauh ke kedalaman hati saudara. Mungkin saudara tidak bicara, tapi hati saudara mengakui Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Haleluya. Amin saudaraku. Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan. Menyembuhkan segala penyakit kita. Apapun jenis penyakit kita, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Bukan akan sembuh, tapi sudah sembuh.
Dan dia sudah menanggung semua jenis penyakit di kayu salib. Jadi apapun jenis penyakit kita saudara, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita. Asal kita percaya dan kita punya iman di dalam Tuhan. Oh mungkin sudah berkata, kami kan muda-mudi gak ada sakitnya. Kami orang muda, kuat. Sakit di hati saudara. Gak ada orang yang tahu. Tapi hati ini sakitnya, disakitin orang, gak sembuh-sembuh. Nah saudara, Tuhan Yesus juga mau datang untuk menyembuhkan hati saudara. Pacar saudara menyakiti saudara. Teman saudara yang paling baik menyakiti hati saudara. Dan mungkin orang tua juga menyakiti hati saudara. Di dalam hati saudara menyimpan sakit itu. Nah saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk menjamah kita pada malam hari ini. Kalau masih ada itu tersimpan dalam hati saudara. Nanti waktu jam doa, maju ke depan. Biar kami bisa berdoa bersama-sama dengan saudara. Agar hati saudara disembuhkan oleh kedatangan Tuhan Yesus. Oleh kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Dan Tuhan Yesus juga datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus datang untuk memberikan berkat kepada kita. Bukan cuma sekedar berkat, tetapi berkat yang berkelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan apa yang baik. Bukan kelimpahan apa yang buruk. Tapi kelimpahan apa yang baik. Jadi semua yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita saudara. Itu sudah terbukti. Nyawanya pun dia berikan. Apalah lagi saudara kita cuma minta berkat. Tapi saya mau katakan pada saudara, kalau kita datang sama Tuhan, jangan cuma karena berkat, jodoh, ya, uang, materi, pekerjaan, iya. Firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi cari dahulu pemberi berkatnya. Siapa? Tuhan Yesus. Ketika saudara datang kepada Tuhan, saudaraku, sembah Tuhan karena memang Dia Tuhan. Kita bukan sembah Tuhan karena dia Tuhan yang memberkati saya, makanya saya menyembah Tuhan. Tidak, karena memang Dia adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Jadi ketika saudara datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saudara datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Saudara mau diberkati lagi dengan firman Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Mari kita undang Ibu Gembala kita saudara untuk boleh memberkati kita semuanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati katakan saya. Haleluya. Haleluya, mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan. Kurang bersemangat. Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom bagi kita semuanya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yuk. Nah, kita masih dalam suasana Natal. Amin saudaraku. Oleh sebab itu tidak ada salahnya kalau kita ucapkan selamat Natal kepada kiri kanan kita. Mari sama-sama kita katakan selamat hari Natal. Oh duduknya jarang-jarang Bu, gak apa-apa kuat-kuat aja selamat hari Natal ya. Yang depan belakangnya juga bilang selamat hari Natal ya. Ya kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus ya. Nah Natal tahun ini tema kita adalah God is with us. Tuhan menyertai kita. Kita buka dari Yohanes 10 ayat 10 yaitu ketika Yesus berkata, aku datang untuk membawakan hidup yang berkelimpahan. Minggu-minggu yang lalu sudah diringkas oleh Kak Peggy tadi mengenai berkat-berkat daripada kedatangan Yesus.
Jadi kelimpahan apa saja yang ada pada kita kalau Yesus datang. Mari saudara, saya undang semua kita sama-sama kita katakan, Yesus datanglah pada hidup saya. Kurang keras saudara, Tuhan Yesus datanglah pada hidup saya. Saya berdoa ini dijadikan dalam kehidupan saudara, amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus.